Kang Dede, lo mesti muncul di podcastnya Ferdi. Soalnya kita pengen mengenang memori-memori zaman-zaman catatan si Boy. Iya. Gua minta 4 juta deh. Waduh, nggak bisa. Iya, standar. You kan anak baru, tawar, 1,5 juta. Dari 400.000, 1,5 juta. Iya. Tapi begitu gue tahu, ongki naik 50 juta. Halo, ketemu saya lagi Ferdi di acara saya All You Can Hear bersama sahabat saya, guru saya di sini ada Kang Dede Yusuf. Halo, Kang Dede. Hai. Ini langsung datang, ada rapat sama menteri, langsung datang ke sini. Aduh, saya terhormat sekali. Aduh, Kang Ferdi yang undang. Gimana? Kang Dede apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ngelihat Kang Dede makin bugar. Alhamdulillah. Dia itu adalah orang yang kalau kata saya bilang salah satunya yang bikin saya pengen waktu itu jadi ke fight ya. Lu Kang, karena lu adalah sosok yang gue tahu lu pertama itu di catatan si Boy Kang. Catatan si Boy. Lu itu adalah orang anjing, laki banget sih ini orang. Laki banget sih. Laki gitu ya. Laki banget. Udah gitu main di film yang legend pula gitu ya. Gue mau nanya nih, langsung aja. Ya, boleh, bebas. Ini gue kasih tau dulu. Ini kenapa gue bisa ada di sini? Ini juga gara-gara banyak follower gue yang mengatakan, Kang Dede, lo mesti muncul di podcastnya Ferdi. Gue bilang, ngapain mau muncul di podcastnya rocker kan? Enggak, ini kita soalnya kita pengen mengenang memori-memori zaman-zaman catatan si Boy. Iya, betul sekali. Berarti itu pasti yang minta generasi 40-an usianya. Generasi muda kita. Generasi muda. Kalau ini yang sekarang pada zamannya muda banget kalau sekarang. Jadi gue kalau perjalanan karir Kang Dede saya udah nggak ngeragu lah. Kang Dede udah bagus banget gitu ya. Cuman yang saya masih banyak dan teman-teman banyak tanya itu adalah Kang Dede di film Catatan si Boy. Oke, kita mulai Kang Dede. Kang Dede itu film pertama apa bukan sih? Apa sebelumnya main film? Kan yang kayak saya tahu kan mamahnya main film ya. Betul. Bintang besar juga. Iya. Kalau film pertama. Tapi kalau TV udah beberapa serial TV ya. Oke. Waktu itu udah mungkin ada 4-5 TV yang serial ya? Bukan, kayak FTV, lepas. Oke, berarti film dong pada saat itu filmnya. Film tapi TVRI, waktu itu masih TVRI. Nah, itu udah main di situ beberapa. Sebelumnya ya pernah jadi peragawan, jadi model. Ya kalau itu kan modelnya udah pasti, peragawannya juga. Tiba-tiba ibu saya, ya, gue ngomongnya gue lo aja deh yang karena pakai saya kamu. Iya. Ih, saya kamu. Sehat ya kamu. Jadi tiba-tiba nyokap gue, Dek, itu kamu dicariin sama Nasri Cepi. Iya, yang bikin kan? Ya, sutradaranya. Mau nggak tuh, katanya ada film tentang anak muda. Udah, trennya pada saat itu film anak muda itu adalah Ali Topan Anak Jalanan. Ali Sopan Anak Salaman. Oke. Ali Sopan ya. Ali Topan Anak Jalanan. Lalu Junaidi Salat. Dan ini beda banget. Kenapa bedanya? Ini beda menceritakan kelasnya tentang anak-anak muda yang kelasnya di atas. Kelas A. AB. AB. Kalau yang Ali Topan lah kan dan lain-lain itu kelas BC. Ya. Wah, boleh juga nih. Jadi, oke, di casting lah ceritanya. Casting. Cocok nih katanya nih. Wah, cocok nih buat peran si Anu gitu ya. Belum disebutin. Kita hanya suruh baca skenario. Udah, tiba-tiba suruh nunggu 3 hari kemudian dipanggil. Coba ditukar deh. Katanya si Cep ya. Lo peranin yang ini, si ini peranin yang ini. Oke. Nah, si ini adalah Ongki. Oke. Ya kan? Oke. Ongki mainin ini, gue mainin yang ini. Oke. Ternyata gue lebih cocok yang ini. Oke. Iya. Dan itulah yang akhirnya menjadi si Kendi itu kan. Dan gue memang harus di situ. Sebab kalau yang ini itu mungkin kurang lebih hampir sama seperti gue lah. Oh, kurang lebih sama seperti itu. Jadi gayanya si Kendi, si Andi itu, sama kayak lu hari-hari. Seperti gue hari-hari.
Jadi lu harus memerankan yang beda, bisa nggak digituin? Enggak, justru waktu gue di casting tuh gue di casting untuk peran si Boy. Oh, lu nggak cocok di situ? Dianggapnya gue kurang cocok karena gue nggak manis. Oke, lu laki. Ya, gue laki. Ya, laki gue ditaruh di sini nih, porsi yang ini, iya, gitu kan ya. ngerti. Oke. Jadi, ya udahlah, akhirnya disepakati. Lo tau nggak adegan apa waktu casting? Nggak tahu. Yang di Berantem? Bukan. Oh, bukan. Adegan kencing bareng. Yang di kampus. Oh, itu mah gue juga dapet tuh rasanya. jadi adegannya gue disuruh adegan lo berdua sama Ongki ceritanya ngobrolin soal nuke di kampus terus sambil kencing sambil ngobrol. Sambil ngobrol, oke. Itu susah loh. Antara lo ngobrol sama lokit sama lokit gitu. Waktu itu tahu kan meledak tuh film itu. Ya. Meledaknya di 87 ya, 87. Syutingnya 86. 87 itu udah meledak banget. Berarti kan ada 1 tahun lu nggak tahu bahwa itu meledak ya, biasa aja gitu. Pas meledak, itu apa yang lu tahu gitu? Lu tuh gila nggak? Semua orang ngelihat lu se-Indonesia kan? Se-Indonesia pengen jadi kalian berdua. Itu gimana rasanya jadi lu kan? Ya. Itu pertama kali, kalau sekarang udah biasa. Pertama kali. Wah pasti. Umur berapa? Berapa ya? Gue mungkin 20 enggak? 86 itu gue kuliah tingkat 2. Oh, 19 ya, 1920 lah. 1920. Antara 20 tahun. Jadi gue kuliah, tiba-tiba kawan-kawan sekampus ngajakin nonton. Nonton si Dede gitu. Gitu lah. Oke. Jadi gue nonton bareng sama anak-anak kampus. Oke. Nonton nobar ya. Gue dulu kuliah di Trisakti kan. Bukan nomad ya, nobar. Zaman dulu nggak ada nomad. Nomad apa tuh? Nonton hemat. Nobar dulu. Nah waktu itu kita anak-anak Trisakti habis nonton itu semua pada bilang katanya gila nggak nyangka lo deh bisa main begitu kira-kira gitulah. Iya. Nah, tapi gue lihat memang menyaksikan di bioskop tuh orang-orang histeris dan sebagainya. Iya. Gue menyaksikan. Apa yang lo lihat? Apa sih kok bisa sampai begini ya gitu kira-kira. Iya. Nah udahlah terus kemudian media dan sebagainya. Ya kalau ditanya apa yang terjadi ya pasti ada bangga juga, ada seneng. Kenapa gue seneng? Karena kalau filmnya meledak berarti honor nambah. Berikutnya akan nambah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nanti soal honor soalnya. Waktu saat itu dibayar berapa ratus juta? 400.000 bos. Bohong. Demi Allah. 400.000 rupiah. Saya kontrak sekarang 10. Enggak, belum. Sekarang saya mau kontak. Oh enggak bisa. Itu mesti pakai dolar. 400.000 dolar. Ongki kalau nggak salah 1 juta. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Dan itu saya nggak nyangka kok segitu. Memang pada saat itu duit segitu itu gede. Atau ada yang lebih gede? Enggak juga. Duit segitu enggak gede. Enggak gede. Kalau sekarang kayak 4 juta gitu, enggak? Ya mungkin gitu ya. Karena Mary Bellina udah 10-20 juta. Saya dengar sih 25 juta katanya. Mary Bellina pertama, betul. Wow. Kita ini kan anak-anak kacang, anak-anak baru. Berarti bener-bener fresh from the oven ya? Fresh from the oven. Ongki 1 juta, gue 400.000. Mas Didi kalau nggak salah antara 500.000 ada, karena dia dosen kan. Nah, Mas Didi juga bukan udah kawakan? Belum? Dia dosen. Ya tapi di situ main film baru? Belum, baru main film. Oh jadi sama-sama dia teater. Dia teater. Wah, gila, gitu. 400.000 meledak. Berarti nggak kaya kita? Nggak kaya. Nggak kaya, di situ nggak kaya. Belum nggak dapat bonus? Nggak ada bonus, zaman sekarang. Oh kalau meledak dapat rumah? Nggak ada. Itu jadi atlet iya, meledak jadi dapat rumah. Kalau film. Jadi pada saat itu dapat bangga sama dapat dielulukan orang. Nah, kita dapatnya dari iklan. Kalau zaman dulu belum ada endorse. Kita main iklan. Jadi kita dapat dari iklan, TV dan sebagainya. Alhamdulillah. Iya. Berkah ya. Rezeki anak soleh. Iya. Dan saya dulu pernah main JRK tahun 90 bareng sama Pak Dede. Saya jadi ekstras pada saat itu. Dan waktu itu ya, siapa yang tahu gua umur 17 tahun. Kang Dede itu ngajak ngobrol gua, ngajak jalan gua. Gila nggak? Itu baik Kang Dede itu sama saya. Jadi memang saya tahu kepribadiannya sedikit berbeda. Iya. Senang bergaul. Oke. Nah Kang, setelah ngetop itu, mulai nggak di sini kepikiran kan udah mulai iklan dan segala macam. Wah, film kedua gue bantai nih harga deh. Oh iya, pasti kepikiran. Pasti kepikiran. Itu disuruh nyokap apa lu sendiri? Ya nyokap juga pasti nyuruh. Iya. Karena
sebagai orang film, nyokap juga tahu kan bahwa di film ini udah meledak dan menghasilkan sekian. Dia pasti tahu dong. Oh, pasti tahu ya. Iya, orang film banget ya. Orang film. Jadi waktu kedua, gue mengajukan tawaran lagi dong. Diminta kan? Kan diminta lagi. Diminta lagi. Wede. Jadi ini ada skenario kedua nih, siap main? Oke, siap. Oke. Berapa honor? Gue jawab, gue minta 4 juta deh. Cie. Langsung 10 kali lipat? Mintanya 4 kali lipat ya. Waduh, nggak bisa. Iya, standar. You kan anak baru, bla bla. You bantu Ayla. Bantu Ayla. You paham lah ya. Allah. Ya, ada ya produser yang suka ngomong. You bantu Ayla. Kita ini kan namanya investasi kan belum tentu meledak, belum tentu sukses. Oke. Udahlah. Tawar, 1,5 juta. Naik 1,5 juta. Dari 400.000 1,5 juta. Oke. Nah, buat gue nggak ada masalah. Karena orang tua gue produser juga. Betul. Kesempatan lebih baik. Lebih baik. Ya kan, namanya adalah ini belajar. Iya. Tapi begitu gue tahu, Ongki naik 50 juta. Oh, wow. Ya kan? Wow, itu di Petet juga naik hampir 50 juta. Di situ lu nggak dinaikin? Gue naik dari 400.000 ke 1,5 juta. Wah. Jadi dari situ gue udah mulai pikir, wah kayaknya gue bakalan dimasukkan ke dalam ring ke 2 atau ring ke berapa? Wah, salah. Ya kan? Akhirnya muncul bintang-bintang lain kan? Salah besar. Gue lupa siapa. Jadi gue kejawab dan sebagainya. Oke. Iya nggak? Gue kejawab. Lu paham selama ini gue kejawab yang ada di otak kan? gue. Oke. Gue dari 400.000 naik 1,5 juta. Oke, alhamdulillah naiklah. Naik. Padahal gue mintanya 4 juta. Iya. Gue pikir yang naik segini tuh iya sama-sama lah. Sama-sama kawan-kawan yang lain kan. Ternyata enggak. Yang lain naiknya jreng. Oke. Dan lu tahu lagi? Gue tahu. Karena kan diumumkan. Tahunya setelah film beres apa sebelum? Bukan, media sudah mengumumkan. Enggak, tapi di pas syuting. Gue belum tahu. Belum tahu kan? Belum tahu. Jadi nggak kontaminasi dengan itu. Media si A, si B, si C dengan bayaran termahal sekian puluh juta. Ya gue kaget dong. Kaget, oke. Gitu. Wah, kok ya gue bilang gue boleh lebih rendah, tetapi ya nggak gini-gini amat. Nggak gini-gini amat. Oke. Tapi gue tetap serius. Gue jalanin. Akhirnya film yang kedua meledak juga. Meledak juga. Dan gue happy di situ karena gue bisa menampilkan lebih banyak adegan action. Iya, betul. Kira-kira gitu. Dan lu di situ memang akhirnya terlihat memang. Nah, itu cikal bakal gue nanti masuk ke dunia actionnya. Oke. Nah, begitu yang ketiga ditawarin, ya biasa dong kita mengajukan proposal lagi kan. Sama dong, iya kan. Udah, gue minta segini. Oke, nanti kita call back lagi deh. Oke. Nggak ada call back. Dan hilanglah kesempatan peran gue untuk masuk di ketiga dan keempat. Di situ lu kecewa nggak, Kang? Apa yang ada di pikiran lu pas pada saat gue nggak dikatain, filmnya udah syuting nih, gitu. Begini, kalau dibilang kecewa pasti kecewa lah ya. Karena kan kita berharap kelompok ini sama-sama membesarkan film ini. Ya kita grow together lah. Bahwa peran utamanya mungkin lebih wajar gitu ya. Tapi kita jangan jangan dianggap tidak memberikan kontribusi. Iya, betul. Nah, gue datang ke produser, gue bilang begini, Pak, kan kita sama-sama berangkat Pak dari nol. Iya, betul. Masa yang lain naik 10, 20, 30 kali lipat, masa saya naiknya cuma 2 kali lipat? Kira-kira gitu lah, gue ngomong begitu. Oh, sempat tapi lu ajuin itu? Sempat gue ngomong. Utarakan itu. Nah, ini titik balik yang gue mau cerita. Oke. Produser ngomong begini, ya, you paham kan? Sekarang ini orang mencari bintang yang wajahnya Indo. Indo, oke. Yang main kan Indo semua, bos. Yang nggak Indo tuh cuma gue sama Didi Petet. Nah, Ongki kan nggak Indo. Ya, tapi wajahnya tuh wajah yang kalau di iklan tuh muncul lah. Oh ya, oke. Iya kan? Berarti lu sama Didi Petet sama gue kan wajah yang kebanyakan umum lah, kira-kira wajah kebanyakan orang Indonesia lah. Gak ada Indo-Indonya gitu kan ya. Jadi wajah-wajah kayak you ini nggak bisa dijual. Di situ, bos. Di situ gue bilang, oke. Sudah itu Baiklah. Sudah ya. Itu sudah. Inilah tandanya saya harus membuktikan
bahwa ke depan saya mampu lebih baik dari itu. Bedanya dia begitu, ngomongnya begitu. Bukan yang drop. Kan ada orang frustasi, digituin malah drop. Ya, jengkel, marah, frustasi, tetapi kan, maaf ya, ada di sini ada mengatakan bahwa gua harus buktiin. Iya, fighter banget sih. Gua harus buktiin bahwa gua bisa lebih baik. Oke. Karena ini masalahnya, kalau sekarang itu body shaming ya guys ya. Iya, body shaming. Body shaming, ya. Body shaming. Karena dianggap atau rasis. Wajah lo nggak Indo, wajah lo nggak bisa ngejual. Masa sih wajah gue nggak bisa jual? Iya. Nah, pada saat gue lagi galau, lagi begini, gue ketemu seorang sutradara, namanya, gue harus respect sama beliau, Adi Surya Abdi. Adi Surya Abdi ini kemudian ngajak gue main sinetron, bukan sinetron, kayak FTV gitu. Dia banyak menggarap gue, acting gue dengan serius karena dia anak teater, ya, dan adegan action gue, full. Dia bilang begini, Dek, lo nggak usah nggak usah minder, nggak usah malu hati. Lo lihat nanti, lo lihat Rano Karno itu tidak Indo di antara Robby Sugara, Roy Martin dan sebagainya. Betul. Iya kan? Betul. Lo harus ingat bahwa Rano Karno itu wajahnya adalah wajah kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia, betul. Yang nanti yang katakanlah yang trending itu bertahannya paling cuma 5-6 tahun. Betul. Lu lihat Rano Karno, 30 tahun dia masih begitu. Masih begitu aja. Robby Sugara malah rada hilang. Jadi dia yang mengatakan pada gue, lo harus yakin bahwa lo mewakili jutaan pemuda Indonesia yang wajahnya sama seperti lo. Kira-kira gitu bahasanya. Masuk. Wah, itu masuk banget di gue. Iya. Jelek ya. Jelek, bener nih ya. Jadi gue nggak boleh merasa bahwa karena gue nggak Indo, kesempatan hilang. Karena gue represent, mewakili jutaan anak-anak muda di Indonesia yang wajahnya kurang lebih sama. Luar biasa. Ya, muka-muka kebanyakan. Mana pakai sih sebenarnya, banyak orang drop dulu, mabok-mabokan dulu, minder. Jadi akhirnya gue bilang, oke, kalau gitu gue mesti buktiin. Dan pembuktian, gue mencoba membuktikan dengan main beberapa film. Ada Badai Laut Selatan, Biarkan Aku Cemburu, jadi peran utama ya. Ternyata tidak meledak, tidak booming. Ya. Ketika tidak booming, itu menjadi salah satu itu juga kalau ini gimana nih caranya? Ternyata kan membuat film booming bukan tergantung pemain. Bukan. Ada skenario, ada penyutradara, ada lawan main, ada marketing dan sebagainya. Nah, gue ikutin semua itu hanya mengambil posisi peran utama, tapi gue nggak ngelihat, hanya sekedar menunjukkan bahwa gue bisa. Lu masih muda pada saat itu, pokoknya gue harus peran utama juga. Gitu ya. Tapi nggak ngelihat siapa sutradaranya, siapa skenarionya, bagaimana marketingnya. Jadi segala unsur-unsur itu gue istilahnya gue nggak perhatiin, sehingga gue asal ngambil aja. Iya. Akhirnya udah, ibu gue bilang, udahlah daripada kamu nyari-nyari peran utama kesana kemari, kamu mau nggak sinetron nih? Namanya Jendela Rumah Kita. Jendela Rumah Kita. Itu sih gue. Dedi Setiadi sutradaranya. Dedi Setiadi. Penulis skenario Arswendo Atmowiloto. Wah, jagoan semua nih. Casting lagi. Casting lagi gue. Segitu nyokap. Aduh. Terus casting sama. Udah. Sama Dedi Setiadi di casting. Gimana cara castingnya? Udahlah, kalau acting lo nggak usah diragukan. Gue cuma pengen lihat, kata Dedi nih ya. Gimana cara lo menjadi orang yang non-acting? Non-acting itu gimana ya? Nah, acting itu kan kita berakting. Nah, kalau non-acting itu menjadi lu. Menjadi si tokoh. Oh, menjadi si tokoh. Okay. Itu pelajaran baru tentang acting. Oh, menjadi si tokoh. Menjadi si tokoh. Oke. Gimana caranya? Sekarang gue turunin di pasar. Lo harus nongkrong di jembatan. Bukan jembatan, ada tangga di pasar. Oh, ini di tesnya nih? Di tes nih, di Bogor. Terus. Pasar Sukasari. 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 Lo duduk di situ setengah jam. Orang mau lewat, mau ngenalin lo, mau nggak ngenalin lo harus tetap stay kepada karakter lo. Karakter lo itu adalah orang yang cuek. Dari jauh disorot. Jadi candid. Jadi candid kamera nih? Candid. Oh, ini. Selama setengah jam gue harus duduk di situ, gue harus minum kopi, ngobrol sama pengamen, ngobrol sama apa. Setengah jam kemudian, Dedi datang. Oke, yuk kita cek. Dia lihat, nah inilah. Kalau lo acting, lo akan kelihatan lo berakting. Tapi kalau lo menjadi dan menikmati keberadaan lo sebagai tokoh itu, lo menjadi. Wah, dapet banget ilmunya. Gitu.
Oh gitu ya. Oke, langsung dan booming. Wow. Dan itu cerita sendiri lagi. Dan itu titik baliknya malah di situ lu lebih naik lagi karena di situ kalau nggak salah ya 4 tahun film itu terus ya. Dari 88 sampai 92. Iya, betul. 6 tahun lah. 6 tahun. Jadi ratingnya tinggi terus itu sampai orang se-Indonesia nggak ada yang nggak tahu Jendela Rumah Kita lah ya pada saat itu. Pada saat itu iya. Betul, saya adalah salah satu yang pengen dibayar waktu itu saya 70.000. Berapa? 70. Masa sih? Iya. Padahal kita turunin 150 loh. Berarti ada yang motong. Ada yang motong. Agency. Standar. Nah itu. Nah pada saat lu lagi di film Catatan Si Boy itu, lu sempet marah nggak sama pemain-pemain yang lain? Lu kenapa nggak ngajak gua gitu? Harganya kenapa lu nggak? Ada nggak lu? Nggak. Kalau kita kompak, gue, Ongki, Mas Didi, ya, dan yang lain ini kita kompak. Nggak ada kecemburuan di antara kita. Nggak ada, karena bukan salah mereka. Bukan salah mereka. Okay. Itu rezeki mereka. Okay. Kita main, kita nongkrong bareng, kita jalan bareng, dan karena memang juga peran dalam tanda kutip mendorong kita harus selalu nongkrong bareng. Untuk chemistry-nya ada. Dan memang lu menjadi teman sehari-hari? Iya, kita jalan lah, ya nggak sehari-hari lah. Ya cuma maksud sering jalan, kita kesini yuk, kita kesini gitu. Okay. Chemistry itu dibangun lah. Okay. Ya. Tetapi kalau bicara honor, kan masing-masing kita punya manajer. Iya, punya manajer masing-masing. Ongki punya manajer, ya tentu Mer, Mas Didi punya manajer. Manajer gue pada saat itu ya ibu gue. Oke. Nah karena ibu gue adalah produser juga, dia nggak mempermasalahkan soal honor. Oh, itulah. Gitu. Jadi dia tahu ini pelajaran. Film ini. Nah, kapan lagi kamu bisa main sama Nasri Cepi? Kapan lagi kamu bisa main di film besar? Okay. Jangan kejar honor, pengalaman. Oke. Gitu. Yang membuat gue terpukul, yang kata produser tadi. Iya. You tidak Indo, you nggak bisa dijual muka kan, kira-kira gitu. Nah itu yang membuat gue, wah. Iya. Karena kalau honor itu sifatnya individual dan nggak bisa kita merasa bahwa kita harus equal dengan si A atau si B. Oke. Bahwa kapasitas ataupun performance kita berangkat bareng, boleh. Bahwa ada pembeda di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah, itu boleh. Tapi kalau jomplang, memang kita boleh protes. Okay. Dan hampir di semua film-film seri ataupun film-film di Hollywood juga, banyak yang pemainnya akhirnya nggak bisa ikut lagi karena masalah deal yang nggak sepakati. Jadi itu biasa. Buat gue biasa soal itu. Bahkan gue pernah main, nah ini. Jadi ada cerita nih. Ongki dan gue muncullah pada posisi pemain-pemain yang jadi idola lah kira-kira. Iya. Berarti gue harus selalu mencari film yang bisa mengangkat prestasi gue kan? Iya harus. Ya, Ongki juga demikian. Betul. Pasti. Ada film nih, Dek, ada film nih bagus nih, mau bikin tentang tentang militer. Oke. Kayak Top Gun. Oke. Bagus tuh filmnya. Oh boleh tuh, di mana? Di sini. Gue datangin produsernya bos. Terus? Gue nggak diajak. Gue nggak ditawarin. Gue datengin produsernya. Gue tanya, siapa di sini yang sudah ini? Wah kita sudah ada Ongki nih masuk di sini. Gitu. Film apa main Ongki di situ? Perwira Ksatria. Main di situ? Dia sudah hampir deal. Oke. Gue tanya dong, berapa lo bayar Ongki? Sekian ratus. Gue free. Lu nggak dibayar? Gue bilang, gue free. Tapi peran ini buat gue. Dan gue boleh bawa sponsor sendiri. Gue bilang gitu. Produser, ini kan. Kan duit. Di kepala cuma duit. Kan? Cuma duit. Yang satu Ongki dengan namanya, gue juga punya posisi kan. Ini katakanlah sekian ratus juta, gue bilang gue free. Kalau lo jadi produser, lo pilih mana? Lu. Iya, iyalah. Itu strategi, guys. Jadi itu strategi untuk gue bisa mengambil. Tapi lu dapat dari sponsor. Gue dari sponsor. Kan gue bawa sponsor. Iya, kalau nggak mau sponsor, gue bawa sponsor banyak. Lu pinter otak. Maaf. Kalau pinter itu dari dulu ya? bukan apa-apa. Itu kebetulan aja pinter. Tapi gila. Jadi kadang-kadang kita nggak usah memaksa dapat dari nilai.
Value itu bukan honor. Bukan dari honor aja. Value itu adalah kesempatan yang bisa lo ambil. Apapun ya. Apapun, lo harus rebut itu. Oke. Dan gue menjadi petarung. Itu yang disebut lu adalah earn ya. Untuk lu benar-benar pursue your happiness. Jadi gue rebut, peran itu gue rebut. Yang tadinya sudah mau deal kontrak sama Ongki, jadinya ke gue. Dan gue bawa sponsor. Tidak ada halangan buat produser untuk menolak gue kan. Kang, saya mau nanya lagi Kang. Selama lu syuting, lu kan jago nih. Memang di aslinya juga kan lu memang atlet ya? Iya, atlet. Taekwondo ya? Lu pernah kalah nggak sih gebukin orang misalnya gitu, lagi jalan berantem gebukin orang, pernah nggak sih kan? Kalau gue kan ngebayanginnya lu mah nggak pernah kalah. Gini, gue belajar bela diri itu sebetulnya untuk melindungi gue dari digebukin semua orang. Iya, betul. Jadi gue belajar untuk membela diri. Dalam proses perjalanannya, gue menjadi expert di bidang bela diri. Iya. Makin gue expert, makin gue nggak nyari ribut. Oke, iya, benar. Kan gitu kan? Benar. Karena gue paham tangan kaki yang gue terlatih ini bahaya buat orang lain. Ya. Nah, ketika gue nggak nyari ribut, puluhan tahun gue di dunia bela diri, bertanding, juara ini, juara itu, juara nasional dan sebagainya, nggak ada yang ngajak ribut gue di jalan. Nggak pernah ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Karena apa? Karena gue nggak nyari. Karena pembuktian gue adalah di lapangan. Saya nggak pernah nyari, istri ngajak ribut mulu, Kang. Itu lain. Jadi nggak pernah ribut malah kan? Saya tahu gue nggak pernah ribut. Artinya kalaupun adalah 1-2 anak-anak muda yang merasa dirinya hebat, pengen ngetes ada. Iya, tapi kayak gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja, karena rata-rata mereka bukan fighter. Yang fighter itu kan justru kawan-kawan kita yang jaga-jaga di diskotik, di klub. Kan mereka ketemu sama kita pada saat pertandingan. Jadi tahu. Jadi udah sama-sama tahu kan, gitu ya. Nah itulah enaknya dunia bela diri, ada respect. Yang diberikan kepada mereka yang memang sudah berprestasi. Tapi kalau lo cuma asal mukul-mukul sansak terus lo jalan petantang-petenteng digebukin orang. Iya. Udah pasti. Waktu main catatan si Boy itu, kita masih balik ke catatan si Boy. Iya, catatan si Boy. Lu ada pacaran nggak di situ tuh kan? Ada. Ini pertanyaan gue jawab. Ini kan dulu, kalau dulu kan nggak apa-apa. Lu kan belum kawin. Mudah-mudahan podcast ini nggak ditonton bini gue. Nanti dicepetin deh Mas. Iya. Gue lagi ingat-ingat dulu ya dengan siapa ya? Siapa yang belum ya? Cewek mana yang beruntung ya? Kayaknya gue dekat sama Mer. Dekat sama Mer. Bukan sama Onggi malah ya? Gue nggak tahu itu. Kalau di belakang gue iya kan, kalau di film kan Onggi. Iya. Malah di situ deketnya sama. Ya, gue dekat sama Mer. Wah. Gitu. Mungkin Mer lebih suka yang laki kali ya. Terus 2 film itu kan ada Mer terus enggak ya? Yang kedua gue dekat sama Ayu Asari. Wah. Kan deket doang. Kita nggak bilang apa-apa. Bener. Deket doang. Iya, kadang-kadang gitu. Saya juga gitu kok kenal sama cewek. Saya cuma salaman doang. Iya, salaman doang. Masuk aja. Ada berarti cinlok tuh ada ya sebenarnya? Dibilang cinlok enggak ya, tetapi ketika lo syuting berbulan-bulan, deket jadi. Terus kemudian suasana yang terbangun di antara lo sama, namanya temennya itu aja kan? Iya. Pasti salah satu itu akan mencoba untuk mencari chemistry yang cocok. Iya. Kira-kira gitu. Nyaman. Oke. Kan nggak mungkin semuanya jadi biasa-biasa aja, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Betul. Ya kan? Berapa hari itu Kang? Syuting tuh setiap satu film itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kan 20-30 days. Kita tuh bisa bulanan loh, bisa 3 bulan syuting. Oh iya. Iya, zaman dulu itu lama. Karena film kamera cuma 1. Terus pakai ini kan, pakai seluloid. Iya, pakai seluloid. Nggak bisa di rewind. Nggak bisa, iya. Jadi kita ulang lagi. Belum kalau zaman dulu itu ngatur adegan-adegan banyak, adegan besar, mobil, rally, itu butuh waktu berhari-hari. Oke. Nah, lu di sini kalau olahraga kan memang lu memang di situ ya. Ada koreografernya nggak tetap untuk di film? Jadi apa lu sendiri? Waktu itu gue koreografer yang pertama itu namanya
gue lupa namanya, tapi beliau sudah meninggal ya. Yang kedua Arthur Tamako. Oh, tapi ada ya? Ada. Bukan lu sendiri. Yang pertama itu senior banget gitu ya. Asistennya Arthur. Oh, asistennya Arthur. Nah, yang di kedua Arthur yang jadi koreografer. Oke. Nah, Arthur ini anak karate. Oke, lu kan taekwondo. Gua taekwondo. Iya. Sama-sama dia atlet. Jadi suka ketemu. Sering ketemu. Jadi ketika kita membuat koreografi, kita udah sama-sama tahu nih. Bilang, Dek, nanti lu begini ya, nanti begini ya. Oke. Ya, ngerti bahasanya. Ngerti bahasanya. Ngerti bahasanya. Ngerti bahasanya. Iya. Karena gue juga atlet kan. Iya. Jadi dari situlah Arthur gue ajak untuk menjadi koreografer film kita, Jendela Ruah Kita. Oh, di situ. Ingat nggak? Iya. Yang pendek kecil-kecil itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus kan di sini kan, lu kan sudah menjadi, udahlah, lepas dari Boy. Ternyata lu mendapat satu kesempatan lagi yang luar biasa, yang gue juga kalau jadi lu, udahlah, gue udah happy dengan ini, dan ternyata rating bagus Jendela Rumah Kita pada saat itu ya. Ada pernah lagi nggak di calling sama orang? Ini dong yang kelima atau yang ke? Nggak pernah. Pernah ada lagi nggak di situ, ada kendi lain nggak selain lu? Ada. Yang jadi siapa waktu itu? Tio Pakusadewo. Emang kendi di situ? Iya. Oh iya. Gue nggak pernah tahu malah. Dia jadi maksudnya porsinya nggak kelihatan? Oh, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas, ini gue itu penggemar sampai gue nggak tahu. Yang jelas ada dua yang menjadi peran kendi itu. Yang pertama gue lupa siapa namanya. Yang kedua Tio Pakusadewo. Oke. Karena Tio teman gue. Iya. Dia sama-sama model. Dia telepon gue, bro, gue disuruh main jadi kendi nih. Kira-kira gimana nih? Terus gue ngasih tahu. Oh gini bro, begini. Oke. Gue boleh nggak ngerubah kayak sedikit? Oh ya silakan. Oke. Oh, kalau Tio baik, gitu. Karena kita sering ketemu. Nah kalau sama Ongki sendiri? Sama Ongki kita pisah ketika kita lu nggak main lagi. Ya kita ketemunya hanya pada event-event festival film lah atau apapun kayak gitu. Tapi kita nggak pernah satu frame lagi. Tapi biasa aja, nggak ada clash, nggak ada apa. Nggak ada. Tapi cuman itu berarti nggak main lagi kayak dulu lagi. Ya, gue nggak ada clash sama Ongki di Repeated. Sebetulnya gue lebih kepada tersinggung sama si produser. Iya, lo sama produsernya, sama produsernya. Jadi bukan sama Ongki dan kawan-kawan. Enggak, gue baik sama mereka, masih baik kok. Kita masih berhubungan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dunia film. Pernah mau ditawarin main film juga bareng, sama-sama. Tapi kemudian dia ambil film yang lain, gue ambil film yang ini. Oke. Nah itu kan, lu nih perjalanan lu kalau gue ngeliat kan dari situ ya nih. Berarti titik bond lu ada di situ. Salah satunya. Oh ada lagi? Kalau gue ngeliat di karir lu kayaknya anteng-anteng aja. Duit kayak temenan sama lu Kang. Duit kayak jadi sahabat gitu ya, jadi anak orang kaya, terus jadi meledak, film bertambah terus, jadi model, iklan sampai itu obat bodrek sampai berapa tahun, paling lama 17 tahun. 17 tahun tuh obatnya tua. Sampai lama begitu, terus jadi wakil gubernur, jadi anggota DPR MPR, terus sampai sekarang. Kayaknya nggak pernah ada duit yang hilang ataupun apa gitu, yang lu sedih gitu kayaknya nggak ada ya kan? Iya, sebetulnya karena patokannya bukan duit. Oke. Kalau patokannya duit, ketika duit hilang, kita akan kehilangan. Oke. Nah, jadi ada cerita. Tapi lu pernah down, susah nih, ngomong kita susah ya? Oke. Jadi pernah. Dede Yusuf pernah susah. Pernah. Jadi gini ceritanya. Ya Tuhan memberikan gue satu kesempatan untuk bisa menikmati hidup dan mensyukuri hidup. Itu dua hal. Alhamdulillah. Menikmati hidup dan mensyukuri hidup. Karena ada orang menikmati hidup tapi tidak bersyukuri. Ada yang dia bersyukur tapi tidak menikmati. Nah, proses ini gue jalanin karena satu kan tadi gue punya ambisi, punya kompetisi, pengen membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Akhirnya gue belajar penyutradaraan, gue belajar jadi produser sendiri dan seterusnya. Itu cara gue untuk memperkaya diri sendiri dan meningkatkan. Dengan ilmu, dengan segala macamnya. Nah, akhirnya gue jadi sutradara. Dimulai dari Jendela Rumah Kita, gue jadi asisten sutradara, kemudian bikin Jalan Membara, itu sukses juga tuh. Sukses juga itu di SCTI kalau salah. Di SCTV. Iya. Action itu sampai 60 episode lah. Iya, benar itu. Gue jadi sutradara di situ. Gue tahu akhirnya menjadi orang yang full power. Oke, lu ngerasain produser,
sutradara, pemain utama. Waduh, Kira-kira itu udah bisa dipahami kan? bisa dipahami. Itu salah, kan saya yang bikin. Udah gitu ya. Jadi bayaran terserah sendiri, terserah sendiri, ngesting sendiri. Kira-kira gitu ya. Akhirnya di situ gue merasa bahwa gue udah pada posisi yang gue top of the top, berkuasa lah pada saat itu. Tapi Tuhan berkata lain. Krismon 97 98 Krismon pertama dolar 18.000. Emang pengaruh ya? Gue udah tekan kontrak nih sekian ratus episode untuk kelanjutannya jalan makin membara. Iya. SCTV udah kontrak, produser yang gue bawa. Jadi gue nggak mau ngerjain sendiri karena gue tahu hitung-hitungannya nanti beban kan. Betul. Kasih kepada produser. Betul. Sekian ratus episode, udah kontrak nih sekian miliar misalnya. Krismon, ditelepon, yang program kita dipending dulu. Oke. Oh oke. Belum keluar tapi duitnya baru dipending. Baru DP. Pending dulu ya, oke. Gue bilang, udah dong. Jalan setengah tahun, gue main film deh. Gue bikin film Reinkarnasi waktu itu. Reinkarnasi, sama Star Vision. Syuting, Krismonnya tambah berat lagi, berhenti. Syuting, berhenti. Waduh, berat banget rasanya. Di situ kita melihat yang namanya kru, karyawan, mereka nggak dibayar, mereka nggak dapat honor. Di situ gue merasa, ya udah deh, honor gue buat mereka dulu deh, kira-kira begitu. Pernah gitu? Itu Krismon, zamannya Krismon, 98, 99, pernah 2000. Honornya lu kasihin ke orang? Ya karena kan kalau gue honor gede. Iya. Karena gue honor gede, kan gue DP-nya kan gede. Udah nggak 1,5 juta lagi. Udah lewat ya. Udah lewat. Jauh. Nah, sementara mereka yang kru-kru film ini kan honor kecil. DP-nya kalau misalnya mereka hanya DP 20%, ya mereka nggak bisa hidup dari DP. Iya, betul. Jadi gue bilang, udahlah, ini gue ada termin gue yang gue terima, lo duluan deh. Gue gampang belakangan. Supaya bisa syuting. Kalau nggak bisa syuting. Gitu kira-kira. Gila ya Kang Dede benar. Di situ. Nah, sebetulnya bukan begitu, tapi gue menyadari tanpa kerjasama sama orang lain, lu nggak ignore, gue nggak bisa apa-apa. Ya, karena yang bekerja itu mereka. Ini bukan gue sendiri, bukan tentang gue, tapi adalah tentang tim. Iya. Terus tahun 2000 film ini nggak selesai, PH gue kebakaran. Oke. Bertubi-tubi ya. Habis semua film-film master gue habis semua. Jendela Rumah Kita, Jalan Membara, Makin Membara, semua yang pernah gue produksi, Rumah Masa Depan habis. Pantes sekarang lu nggak pernah tayangin di mana-mana lagi karena nggak ada masternya. Gitu. Yang sempet bikin, ya akhirnya gue cuplik-cuplik lah dari TVRI dan sebagainya. Nah jadi di situ gue down karena gue harus nalangin kredit peralatan yang memang kita belikan, kita beli peralatan dan sebagainya. Terus bantu ibu gue untuk ngebangun kembali kantor yang udah. Itu udah nikah kan? Udah nikah. 99 nikah. Wow. Plus anak pertama. Oke. Wah. Itu yang tabungan teng habis, ya. Tinggal 400.000 rupiah. Honor pertama catatan si Boy. Tapi tahunnya beda nih. Tahun 2000. Tahun 2000 berarti baru kemarin loh kan? Ya. Maksudnya ibaratnya bukan yang itu uang kecil. 400.000 pada tahun 2000. Ya gaji orang juga lebih dari itu. Gaji orang pun lebih dari itu. Ada yang 600. Gaji orang 750 sampai 1 juta lah karyawan. Dan lu udah punya anak. Gue udah punya anak. Disitulah dengan 400.000 itu titik nadir gue juga. Gue mau ngapain? Gue mau kemana? Kalau kan tadi nanya, lo pernah nggak punya duit nggak? Pernah. Karena investasi gue kan di tahun itu saya lagi banyak duitnya. Krismon, banyak duit? Enggak, tahun 2000. 2000? Tahun 2000 saya banyak duit ya, baru masuk elemen. Oh iya. Banyak manggung ya? Iya. Nah, jadi dengan 400.000 rupiah ini, gue bertanya nih, ini gue mau kemana nih dengan duit 400.000? Aduh, habis itu seminggu lah habis itu. Iya. Gue mikir.
Akhirnya gue ngomong begini, ya Tuhan tolong arahkan uang ini menjadi sesuatu yang akan bermanfaat. Tapi memang lu di agama dari dulu? Secara spiritual gue kuat. Alhamdulillah. Kalau dibilang kalau agama lo mencari gue tiap hari keluar masuk masjid, belum tentu. Oke. Ya, karena kita nakal. Ya. Nakal kan bukan berarti nggak beragama, ya kan? Jadi tiba-tiba entah gimana, gue dikasih tahu, Dek, itu ada orang yang mengajarkan tentang teori bagaimana menguasai diri kita dan masa depan kita. Oh, bukan kerja nih, lu berarti suruh belajar. Suruh belajar. Oke. Gue bilang, gila lagi puyeng gitu suruh belajar. Berapa? Itu pelatihan 2 hari, 400.000. Mampus. Jadi, gue bilang, mampus, habis dong. Gue tanya sama istri gue, boleh nggak gue mau belajar memahami tentang hidup? Tapi uang gue cuma 400.000. Bini gue tahu bahwa gue memang orang yang sangat spiritual. Jadi dibilang ya terserah, tapi yang penting kamu susu anak siap nggak? Ya bisalah kalau nyari susu anak, pinjem-pinjem sama orang tua dan sebagainya ya. Tapi uang yang ada di ATM gue tuh hanya segitu. Akhirnya gue ikutin, Bos. Boleh lagi Om Bini ya? Boleh. Ya. Gue ambil pelatihan itu. Hari pertama mempelajari tentang emosi, mempelajari tentang tubuh, sampai mempelajari tentang otak, impian. Dan hari kedua adalah dinolkan. Gue tahu tuh. Nah, pada saat dinolkan Neuro gitu ya? Iya, salah satu. Banyak macam-macam. Kurang lebih sama lah. Hampir semua pelatihan itu sama. Poinnya adalah bukan pada saat di pelatihannya. Poinnya lo ketemu titik nolnya nggak? Gila, itu sampai lo berarti nggak punya duit sama sekali. Karena gue nggak punya duit, 400.000 ini gue pakai full untuk ini, maka gue dienolkan. Betul. Dan ketika dienolkan, baru keluar tuh. Ide. Bukan ide. Semangat dan lain-lain. Menemukan diri. Waduh. Kira-kira gitu. Setelah menemukan diri, akhirnya dapat harga diri. Nah, ketika gue menemukan diri, timbullah ada yang namanya rasa syukur. Bahwa apa yang lo telah terima perjalanan hidup lo dari catatan si boy dan seterusnya sampai ke sini, ini harus lo syukuri dulu. Oh, lo harus berdamai. Ya. Harus lo syukurin dulu. Hentikan ambisi, hentikan emosi, hentikan rasa keinginan untuk lebih. Ini dapat banyak nih ilmunya. Terus. Dari situ akhirnya gue, oh ya benar juga ya. Tuhan nggak menjadikan gue seperti ini hanya untuk sampai hanya untuk begini. Maka gue bersyukur, gue nikmati kenolan gue. Dan nggak sampai seminggu, gue dapat kontrak dari Ketoprak Humor. Ketoprak Humor? Ingat nggak dulu? Tahu. Manggung bersama Sri Mulat. Seminggu dapat honor. Minggu depan diundang lagi karena lucu, dapat honor. Jadi sebelum ada stand up komedi, gue udah komedi. Udah komedi dulu. Komedi. Pokoknya gini, bakat tingku butuh. Bakat tingku butuh. Itu ada Sri Mulat, ya, terus ada Ludruk dan sebagainya. Iya. Gue manggung dari kota dan ke kota. Dan lu nggak malu? Nggak malu. Maksudnya lu ambil karena gue syukuri. Oh iya, betul. Itu. Keberadaan itu disyukuri ya. sebagai nikmat dari Allah. Iya. Gue manggung, setiap minggu gue ada job. Lo bayangin, Fred? Subhanallah. Akhirnya gue cuma bilang sama Tuhan, ya Tuhan terima kasih, boleh nggak saya minta nambah? Oh gitu ya? Ada minta ya? Minta, lo harus minta, sama Tuhan harus minta. Harus minta sama Tuhan ya. Tiba-tiba lagi, entah gimana caranya, Dek, lo mau nggak pegang kuis ini? Iya, lo pegang kuis. Iya. Okay. Apa tuh kata berkaitan? Ada taktik boom, ada Russian roulette, ada macam-macam. Dan itulah kemudian kontrak demi kontrak, nambah, sinetron nambah. Iklan nambah. Tapi gua nggak usah cerita ininya melambungnya ya. Melambungnya biasa lah ya. Tapi ketika lo belum nol, maka lo akan menyesali hidup terus. Ya, berarti itu salah satu semangat buat kita tuh. Kalau yang lo lagi nol, ternyata itu titik balik ya? Titik balik. Berarti lo ada 2 titik balik di sini? Ada 3. Ada lagi? Setelah itu masih susah lagi? Setelah itu. Bentar, gue kita kembali setelah yang satu ini.
Ceng, bodrek. Oke. Lu kan melambung nih, ya kan? Dari situ mulus perjalanan. Ya. Das, lu jadi pejabat. Terus, wah pokoknya mulus. Jadi wakil gubernur pada saat itu. Ya. Udah kaya dong. Kaya raya dong. Itu udah pasti MM-an duit. Ya, M itu urusan biasa lah. Ya, saya mah belum. Luar biasa kalau saya. Karena ketika kita berpikir targetnya uang, maka lo akan diperbudak sama uang. Oke. Ketika lo bicara M, lo merasa kurang, lo pengen nambah lagi Jadi T. menjadi T. Oh. Ketika lo sudah T, lo pengen nambah lagi jadi Z. Jadi Z, ya. Nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Tetapi bagi gue adalah ketika gue sudah belajar titik nol tadi, belajar mensyukuri, maka yang kemudian ada adalah yang disebut sebagai aktualisasi diri, kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Ketika kita main film, ketika kita nyutradarain, maka hasil karya kita bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi tontonan, jadi hiburan, dan sebagainya. Betul. Ketika lo masuk pada proses namanya dunia yang berkaitan dengan sosial dan politik, maka kebermanfaatan lo haruslah berbentuk sesuatu yang bermanfaat bagi lebih banyak orang. Oke, pasti. Ya kan? Niatnya begitu, ya. Apakah kebijakan lo, apakah karya lo, dan Ya. sebagainya. Kalau lo seorang musisi, lo seorang pemain film, karya-karya lo bermanfaat nggak buat orang? Ya, ya. Atau hanya sekedar menembus box office tapi nggak bermanfaat? Oke, ngerti. Lo bisa bayangin ya, Fer, gue bangga di satu lift, kita sebut saja di lift. Di lift, gue ketemu, kita sebut saja Dan Lanut, komandan landasan komandan landasan udara lah, Dan Lanut Angkatan Udara. Siapa dari? Dia levelnya waktu itu Mayor. kolonel. Izin Pak Dede, saya pengagum Anda dan saya bisa jadi seperti ini karena dulu nonton film Perwira Satria. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Gara-gara nonton film gue, dia tertarik masuk Angkatan Udara dan dia berkarir akhirnya menjadi Dan Lanut. Sekarang udah jenderal, udah bintang 3. Pernah ketemu lagi? Ketemu lagi. Dan masih tetap? Pasti. Oke. Sama juga. Ketemu satu tempat, Pak Dede, kenalkan saya CEO dari perusahaan batubara ini. Saya dulu itu saya masih SMA, saya ikut taekwondo gara-gara ngeliat lo, Pak. Dan itu yang merubah hidup saya sekarang menjadi lebih memiliki pribadi yang berani bertanggung jawab. Ini ngomong CEO batubara, Bos. Manfaat lagi. Ada manfaat nggak? Manfaat lagi. Manfaat. Jadi sebetulnya apapun yang kita lakukan, kalau kita mindset kita adalah kita membuat sesuatu untuk kebermanfaatan, maka akan datang itu orang-orang yang akan sudah mendapatkan manfaatnya. Okay. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan manfaatnya itu pasti akan membuka pintu juga bagi kita. Berarti kan udah bagus nih. Nah. Kok ada titik bawah lagi? Ada titik lagi? Cerita. Lain cerita tuh. Cerita dulu dong. Ya lanjut kan. Lagi. Jadi singkat kata, gue udah jadi wakil gubernur. Oke. Dan maju gubernur. Oke. Apa tujuan maju gubernur? Gue mikir, bisakah kita memberikan manfaat yang lebih banyak? Oke. Karena kalau wakil itu tidak bisa memberikan kebijakan. Iya, cuma mewakili. Mewakili. Oke, gue siap maju gubernur. Oke. Survei nomor 1 terus nomor 1 terus. Wah, menang nih. Kira-kira gitu kan? Pokoknya udah di atas angin. Yang namanya bohir datang semua. Datang, ya kan? Bohir datang. Wes angel. Disiapkan berapa? Kira-kira gitu loh. Iya. Karena udah pasti menangnya. Pasti, oke. Kita lihat dari itu ya, elektabilitas. Mungkin pada saat itu gue merasa di atas angin. Oke. Tapi cerita berkata lain. Ada sebuah kasus internal di partai gue yang membuat jungkir Partai Demokrat pada saat itu ya, itu jatuh habis, yang berakibat pada gue kalah. Biasa dong, kalau kalah kan biasa. Betul. Lo kalah biasa. Oke. Tapi kalau lo kalah karena bukan kekalahan lo, tapi karena faktor di luar, pasti lo terpukul. Rada nyesek, ya, kepukul. Iya kan? Karena bukan karena faktor lo kalah. Iya. Karena faktor di luar lo. Nyesek, terpukul, dan biaya yang kita keluarkan tidak sedikit, Bos.
Iya, pasti. Kalau mau jadi gubernur, Mau jadi gubernur tidak sedikit. Banyak kita teman-teman yang bantu kecewa. Kan mereka juga bantu. Iya, betul. Bantu artinya kan mereka juga mengeluarkan pembiayaan, mengeluarkan gerakan, relawan, ribuan relawan yang sudah siap tempur, kecewa. Pasti dong. Begitu gue tahu begitu, gue tanya lagi sama diri gue sendiri. Ini habis duit? Habis, Bos. Beneran habis? Habis. Gini, kalau yang duitnya cuma sedikit, habis biasa. Kalau duit lagi banyak, habis luar biasa. Perasaannya ya, yang tadinya bisa kemana aja, jadi nggak bisa. Kan bingung kan kalau kayak gitu-gitu ya. Jadi akhirnya gue tanya lagi pada diri gue sendiri. Pada saat gue kalah itu, gue tanya lagi. Gue mau mengikuti ini karena gue mengejar jabatan, atau mengejar manfaat? Lu tanya itu lagi? Gue tanya sama diri gue sendiri. Kalau gue mengejar jabatan, maka ini habis. Tapi kalau gue mengejar manfaat, gue dapat di dalam, sebutlah meditasi gue, pintu-pintu bermanfaat itu terbuka banyak sekali, bukan hanya ini. Nah, terus lu akhirnya? Ya gue terima. Langsung gue telepon, gue datengin ke gubernurnya, selamat ya. Gue pertama kali yang menyampaikan selamat. Dan itu ditulis di media di mana-mana, berjiwa besar lah, apa dan sebagainya. Iya. Emang nggak mudah, Bos? Enggak, saya emang nggak mau. Kesal saya. Gue langsung tetapkan pada diri gue 2 minggu. Ya. Awas ya, pasti ada awas terakhir. 2 minggu saja gue akan meratapi kondisi ini. Lu tetapin? Udah gue tetapin. Gue pergi sama bini gue ke umroh 2 minggu. Oke. Ya kan? Di sana mencari lagi hikmah. Dan hikmah mengatakan bahwa manfaat yang bisa kita ambil bukan hanya di sini. Ya udah, akhirnya gue buang pemikiran-pemikiran untuk sakit hati, kecewa dan sebagainya. Gue bilang, gue fokus pada rakyat. Gue ikut pemilu. Lu nyalek. Dan gue menang suara terbanyak. Jadi akhirnya anggota DPR. DPR. Dan gue jadi ketua komisi. Pas dong. Kalau komisi kan lu bisa ada yang lu mau pilih. Betul. Ketika jadi ketua komisi, gue bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Karena kan kalau sebagai pimpinan komisi itu kan mitra kita menteri kan. Iya. Berarti kebijakan kita berlaku nasional. Iya. Kalau gubernur kan hanya provinsi. Betul. Jadi malah lebih. Akhirnya memberikan niat manfaat. Lu bukan jabatan. Niat lu pengen ngapain? Kata Allah bilang bukan di situ. Betul. Lu jabatan. Lu kalau mau yang lebih tinggi dong, yang di sini. Nah, gitu. Iya, itu berarti gue baru ngeh bahwa kalau kita mengenali diri sendiri, kita juga harus tahu niat kita apa. Niatnya. Jangan kecewa ya. Ternyata kalau pada saat nggak dikabulkan, ternyata lu niatnya kan bukan itu. Bukan. Kalau lu niatnya duit, lu pasti akan kehilangan duit. Iya, betul. Gitu. Betul. Wah, gue amazed banget yang kali ini, Kang Dede. Gue bener-bener nggak nyangka lu tuh selain laki, ya, gitu. Ternyata lu juga orangnya malah fighternya bukan cuma fighter berantem, tapi fighter sama kehidupan juga gitu. Lu orang yang mau terus gitu, nggak mau tahu orang lu lagi jauh, lu maju lagi. Itu sebenarnya yang paling susah. Bangkit dari jatuh itu yang paling susah kan. Dan lu udah 3 kali begitu terus. 3. Itu berarti lu punya metode sendiri. Lu bikin metode sendiri, akhirnya lu bikin nggak? Kenapa nggak lu bikinin metode, akhirnya kita semua jadi dapat tadi lu kan? Jadi sebetulnya metode yang gue pakai ini sudah banyak diceritakan di mana-mana. Masalahnya itu berupa buku dan teori. Betul. Ketika gue menjalankannya, berbasic dasarnya adalah dari latihan yang Rp400.000 itu. Yang kemudian gue kembangkan dalam proses hidup, betul, dalam proses berpolitik, dalam proses mencari kemanfaatan dan sebagainya. Akhirnya gue menganggap ini gue harus sharing nih buat generasi muda. Karena ini adalah metode untuk melakukan restrukturisasi cita-cita atau impian kita. Betul. Jadi bukan hanya sekedar bikin buku yuk, belum tentu. Berarti lu lebih senangnya ada mengajarkan langsung ke orang-orang. Ya, jadi gue akhirnya secara rutin gue ketemu dengan anak-anak muda. Gue punya yayasan. Ini sampai sekarang? Sampai sekarang. Gue punya yayasan
ratusan mahasiswa-mahasiswa, gue berikan beasiswa, kerjasama dengan kampus-kampus, gue datang ke kampus, gue menjelaskan tentang bagaimana menggapai impian. Wow, luar biasa. Bagaimana lo membuat blueprint tentang diri lo sendiri dan mencetak impian lo mau kemana. Kapan-kapan ajak gue dong, Kang. Ya kan? Itu seru loh. Gue pengen lihat juga antusias apa sih orang. Kadang-kadang yang kita mau ngajarin tapi orang yang nggak mau diajarin puyeng kan. Syaratnya cuma satu. Apa? Kalau lo mau belajar, harus datang dari diri lo sendiri. Iya. Karena kalau misalnya gue selalu bilang kepada mahasiswa-mahasiswa, kalian mau sukses nggak? Mau. Gimana sih caranya sukses? Tidak ada orang yang bisa bercerita caranya sukses sebelum dia merasakan pahitnya jatuh. Berarti benar sih. Ya, nggak ada ya orang sukses itu sukses terus ya. Nggak ada. Orang bilang katanya, gue punya mobil 2, gue punya mobil 4. Lo pernah jatuh, pilot, bangkrut nggak? Iya. Karena ketika lo jatuh, pilot, bangkrut, dan kemudian lo rebound, lo punya 1 motor pun lo syukuri. Gitu. Tapi kalau lo nggak pernah, lo punya 10 mobil pun lo hanya sombong. Jadi dasar utama daripada apa yang gue selalu sharing pada adik-adik gue adalah gelas lo kosongin dulu. Oke. Kalau gelas lo kosongin, lo akan menerima apapun ilmu-ilmu yang diberikan orang ataupun yang ada di buku. Jangan lo campur. Nggak murni nanti dapetnya. Gitu. Kang, nuhun pisan Kang. Luar biasa, ini banyak banget dagingnya Kang. Kalau kata orang podcast bilang banyak dagingnya. Ini daging semua ini. Walaupun tadi juga banyak shocking juga gua gitu. Ternyata akhir tahu kita kenapa lu nggak main di film itu lagi. Bukan karena nggak mau, pikiran saya bagaimana kan. Dede nggak mau kalau nggak dibayar mahal banget kali. Oh gitu. Gitu kan? Nggak, orang-orang kan boleh bebas. Padahal murah banget. Mau teuing dia bayar murah banget. Tapi kan mudah-mudahan Akang sukses dengan semua yang Akang ini kan. Apalagi kalau ngelihat begitu sih Akang mudah-mudahan jadi profesor kan. Insya Allah. Ya kan ada metodenya soalnya, ada metode yang baru yang bukannya ditulis tapi di karena terjadi gitu, karena ada kejadian. Dan mudah-mudahan orang yang seperti Akang banyak nantinya Kang. Setelah nonton ini orang juga ngikutin bahwa gue lagi susah bukan berarti nih gue bisa maju lagi gitu. Dan mudah-mudahan juga kalau misalnya ada film catatan si Boy, mau saya lah ngomong yang bikin. Mau nggak Kang main lagi Kang? Mau dong. Tapi benar-benar yang dulu semua, semua. Kalau Kang Ferdi Spielberg ini Bang. Pastilah, karena bagaimanapun juga begini. Walaupun profesi gue sekarang bukan aktor ya, tapi film adalah bagian dari hidup gue. Sehingga kalau ada yang nawarin, pasti gue mau. Tapi beneran ini, luar biasa. Nggak ada sombong-sombongnya sama sekali. Mau ketemu gue. Wah Kang udah deh, lu mah udah top of the top lah. Gue seneng, subhanallah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang Dede. Terima kasih. Semoga manfaat buat kalian semuanya. Terjawab sudah, ada kendi di sini ya, yang real kendi di sini ada. Thank you. Dan semuanya mudah-mudahan manfaatnya banyak yang kalian ambil. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, notifikasinya dinyalakan. Oke, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Nuhun pisan. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untuk